just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might miss it? You're stronger than the others. And who cares if you might miss it? Go ahead and Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Mungkin sekitar tahun lalu, di mana tahun lalu saya menjelaskan tentang pemanfaatan energi gelombang laut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem rem cakram hidrolik pada sepeda motor. Yuk, kita langsung masuk ke dalam inti pembahasannya. Let's go. Nah, kita masuk ke dalam kompetensi dasar 2.2, yaitu cakram hidrolik. Adapun indikator pembelajaran, di mana yang pertama menjelaskan prinsip cakram hidrolik sepeda motor, lalu menganalisis cara kerja cakram hidrolik, dan yang terakhir mengetahui tujuan dari sistem pengereman hidrolik. Nah, kita masuk ke dalam pengertian dulu nih, di mana di sini cakram hidrolik pada sepeda motor adalah sistem pengereman yang bekerja dengan memanfaatkan tekanan fluida atau yang biasa kita sebut dengan minyak rem, di mana untuk menekan kampas rem ke piringan cakram sehingga menghasilkan gaya gesek yang memperlambat atau bahkan menghentikan putaran roda. Pada prinsip kerjanya sendiri, ia memanfaatkan hukum Pascal yang mana ini memanfaatkan tekanan yang diberikan pada cairan dalam ruang tertutup sehingga cairan ini diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Gunanya untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan secara efektif dan aman, di mana rem hidrolik bekerja dengan memanfaatkan tekanan hidrolik yang ditransmisikan oleh cairan rem untuk menekan kampas rem atau sepatu rem, yang dimana kemudian ini menghasilkan gaya gesekan untuk mengontrol kecepatan kendaraan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana alat ini mampu memperlambat atau menghentikan gerak dari roda dengan memanfaatkan gesekan dari komponen dinamis yang terhubung ke roda. Nah, tadi pada prinsip kerjanya saya sedikit menyinggung tentang hukum Pascal. Kira-kira apa itu hukum Pascal dan bagaimana hukum Pascal itu dapat berlaku? Nah, hukum Pascal sendiri sering kita temui dan jumpai dalam kehidupan kita hari lepas hari, di mana tujuannya yaitu melipat gandakan power outputnya. Di sini terdapat dua buah silinder yang terhubung dan terisi oleh air, dan bisa dilihat di mana kedua silinder memiliki diameter yang berbeda. Di sini juga terdapat piston dan bahkan beban pada input agar memberikan bobot tertentu. Ketika salah satu piston turun, ini akan menekan fluida di dalam silinder dengan tekanan tertentu dan sesuai hukum Pascal, di mana tekanan input sama dengan tekanan output. Artinya, daya yang dihasilkan akan mendorong piston output dengan tekanan yang sama meskipun diameternya ya berbeda. Nah, seperti inilah contoh perhitungannya, di mana pada sampel perhitungan kita kali ini piston output bisa naik 2 kali lipat dari tenaga piston input. Kita kembali dulu ke rem cakram, di mana kita bisa melihat tabung reservoir yang berperan sebagai penampung minyak rem, sementara di dalam silinder input yang berada di bawah tabung reservoir terdapat sebuah piston yang berfungsi untuk menekan minyak remnya. Kita beralih lagi ke bagian bawah roda yang terdapat di kaliper. Di dalamnya dengan diameter piston yang jauh lebih besar, dan ini adalah rem piston output. Saat kita menekan tuas rem, tekanan ini diteruskan melalui cairan rem atau brake fluid ke sistem pengereman di roda piston input dan akan mendorong minyak remnya. Tekanan fluida ini mendorong piston ke dalam kaliper, lalu kampas rem menjepit piringan rem, lalu roda akan mengalami perlambatan dan bahkan berhenti bergerak. to the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. Assemble R atau yang biasa kita kenal dengan augmented reality, yaitu teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen digital secara real time. Dengan Assemble Reality, pengguna bisa menggabungkan, menyusun, dan mengelola objek digital di lingkungan nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau headset AR. Baiklah, kita masuk ke dalam aplikasi Augmented Reality, di mana di sini saya akan mengimpor gambar 3 dimensi berupa ban untuk memperlihatkan bagaimana bentuk dan bagaimana
cara penggunaan augmented reality. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat di sini, kita bisa menambahkan background atau komponen-komponen lain seperti pohon, pintu, dan apapun yang kita suka, di mana kita bisa menaruhnya di dalam penjelasan augmented reality kita nanti. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan dan manfaat dari augmented reality, di mana bisa kita ketahui ini meningkatkan visualisasi produk dan desain, di mana memvisualisasikan rancangan dari kami langsung ke dunia nyata tanpa perlu membuat prototipe fisik. Lalu untuk pendidikan dan pelatihan, di mana memungkinkan pelatihan interaktif dengan menampilkan objek atau instruksi digital secara langsung. Lalu setelah itu ada kolaborasi virtual, di mana tim yang berada di lokasi berbeda dapat bekerja bersama dengan melihat objek digital yang sama di lingkungan mereka masing-masing secara real time. Lalu imersif, di mana dalam retail atau pemasaran, pelanggan bisa melihat produk secara virtual sebelum membelinya, misalnya mencoba furnitur di ruang tamu mereka secara digital. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari teknologi AR yaitu dapat memperkaya dunia nyata dengan elemen digital interaktif secara real time. Penggunanya telah membawa transformasi besar di berbagai bidang seperti pendidikan, industri, kesehatan, hiburan, dan retail. AR tidak hanya meningkatkan efisiensi dan pemahaman, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif bagi pengguna dengan kemampuannya menggabungkan dunia digital dan nyata. Sekian penjelasan saya mengenai augmented reality sistem rem cakram hidrolik pada sepeda motor. Dengan karya saya berharap para penonton senang dengan video ini, dan jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.